anak asli dari kota Lawang di kaki Gunung Arjuno. Ayah saya mengajak saya untuk dakwah ke beberapa pelosok pegunungan. Saya pikir orang sekelas Ustadz Salim yang go to Hamburg, Utrecht, Ustadz ya, nggak seperti satu Ustadz itu yang baru ke Hong Kong aja ditolak ya. Tolong yang luar negeri nggak usah disebut. Ini parah ini. Ini cerita lucu kan, pengalaman enggak kan, namanya Pak Kamil. Dia ini salah satu penggali kubur. Jadi ditanya lah kan, Pak Kamil, apa nih kesan-kesannya semenjak dapat paket, dapat hadiah dari orang-orang baik nih? Alah Pak Ustadz, makasih banyak, dipegang-pegang saya kan. Sayang sama Pak Ustadz nih katanya. Nanti kalau Pak Ustadz meninggal biar saya yang galikan kubur. Langsung VIP. Gratis sih. Langsung VIP. Saya bilang kan gini, kalau logikanya Asik kan. ini Kak, asik. Nggak, maksud itu gini, saya paham dia keceplosan gitu. Kan gini, orang kalau punya mobil, biasanya sedekah mobil. Orang punya kebun durian, ngasih durian. Iya. Dia Orang punya- kalau punya kebun sayur, ngasih sayur kan gitu. Iya. Nah, dia nggak punya apa-apa Betul. kecuali Gali kubur. kubur. Dan nanti kalau Pak Ustadz duluan itu biar saya galikan gitu. Saya Lobang- gali ketawa, tapi saya bilang, lobang VVIP. Pak, Bapak ya dulu. Ada Jadi teman kita ketawa. teman Ana juga pernah begitu, dia jual perlengkapan apa namanya, jenazah. Ana bilang, loh kemarin Ana beli, paman Ana meninggal, Ana beli di antum. Masya Allah, Ana tidak tahu Habib. Nanti kalau antum insya Allah Ana kasih gratis. Apa manfaatnya Ana bilang? Buat apa? Ana tidak asik Ana. Ini dark joke. Ente kenakanan. Dark joke ini. Nggak asik banget. Nggak asik banget ente. Kita memang betul-betul harus memahami. Parah. Kita sosialisasi pesantren pakai apa sih? Ini paling terkenal, paling bagus apa? Oh, turnamen voli Pak Ustadz. Oke, kita bikin turnamen voli pesantren cup. Tapi turnamen voli di sini tuh harus ada taruhannya Pak Ustadz, judi. Sekarang caranya turnamen voli pesantren cup biar nggak ada judi adalah perbanyak door prize. Oh, gitu. Dari centong nasi, sendok, garpu, gelas, sampai rice cooker, sampai ke dispenser. kulkas, dispenser, semua sampai sepeda motor kita bikin jadi hadiah supaya mereka sibuk nunggu undian, nggak Oh, sibuk gitu. taruhan. Anjir. Jadi kita lakukan seperti itu. Memang volley ini olahraga yang banyak orang suka, dan volley itu kalau di pondok biasanya antar pondok atau ini dianjurkan untuk volley karena kan tidak ada sentuhan kontak fisik. Cuman poligami ini yang bahaya. Beloknya ngeri. Volley itu begani. Iya. All itu the game. Itu game. Masya Allah Ustaz. Bisa game over kalau nggak hati-hati. Tidur di luar. Ana ingat kata-kata Ustaz Salim, sebenarnya kita berani. Cuman Istri kita lebih berani. ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pikir bahwa mungkin cuman Ana yang dimudahkan Allah untuk melanjutkan kiprah dakwah ayah saya ke pegunungan di mana jalannya masih bebatuan. Tapi ternyata setelah Ana lebih kenal dari antum, apa yang Ana lakukan nggak ada 10% dari yang antum lakukan. Gitu ya. Ternyata Ustadz Abdul Somad dengan daerahnya Ustadz yang biasanya antum kesana setahun sekali itu? Ada beberapa tempat Habib. Ada namanya suku Akit, ada namanya suku Laut, ada suku Talang, ada suku Sakai, ada desa terpencil Bagan Benio, ada suku Akit ini terbagi lagi, ada Talang Mama, ada Talang Jerinjing dan beberapa pedalaman, dan memang kita khususkan ke sana beberapa bulan sekali. Masya Allah. Ana yang pernah lihat beliau pakai sampan Ustadz ya, Ya. sampai kita tidur di sampannya. Ini Tidur di istimewa, Masya Allah. Dengan susahnya, akhirnya antum sampai juga di sana. Ana lihat video antum ngajarin mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Awal kok bisa sampai ke sana Ustadz? Apakah diundang atau memang ada teman-teman yang ngajak atau gimana awal? Sebelum Ana jawab, Ana ngadapnya ke mana? Bebas Ustadz, antum ganteng. Antum Kamera ganteng. sana, kamera Bebas, sana. bebas Ustadz. Kemana Soalnya Ana rasanya nggak ingin menghadap ke tempat yang lain. Asik. pun. Acuh. Jadi gini Habib, dulu ketika Al-Fakir Ana masih sanawiyah, masih SMP, kita ngaji, terus ngelihat guru kita ini
dari satu masjid, lalu kemudian ke tempat orang-orang muhsinin, lalu kemudian terlintas dalam pikiran ana, terus orang yang di kampung, yang di hutan, siapa yang berdakwah? Itu mulai sanawiyah. Iya, ketika sanawiyah. Masya Allah. Terus yang jauh di kampung, siapa yang ke sana gitu. Jadi ya Allah, nanti kalau engkau berikan satu saat kita ke kampung. Lalu kemudian setelah kuliah pulang, kenangan itu tetap kita ingin ke kampung. Akhirnya ada mahasiswa yang pulang dari KKN. Ustadz, kami baru aja masuk ke dalam hutan begini. Kapan Ustadz ada waktu? Secepatnya. Akhirnya kita pun berangkat dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. 2 jam perjalanan, kita berhenti sejenak di Pangkalan Kerinci namanya, Kabupaten Pelalawan. Kita buat tablik akbar dulu, penggalangan dana. Dana ini 100% kita bawa ke dalam. Adapun yang masuk ke dalam ini perwakilan dari ormas-ormas setiap lembaga-lembaga 2 orang saja. Dan kita umumkan bahwa makan kita dengan minyak, dengan sewa perahu, semuanya biaya tanggung sendiri. Jangan diambil ini, supaya ini bersih. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi 2 jam dari lokasi itu, kita akan sampai ke satu tempat namanya, sampailah kita ke Bali. Balilas maksudnya. Nama tempat itu Balilas. Kita tablik akbar lagi, penggalangan dana 2 kali. Sebelum antum ke Mesir? Setelah pulang. Setelah pulang. Nah, jadi setelah 2 jam, 4 jam berhenti, habis itu jalan tanah merah, tanah liat. Setelah itu barulah sampai lebih kurang 5 jam sampai ke tepi sungai, mobil tinggalin di situ, baru kita naik perahu ke dalam. Perahu ini hanya muat sekitar paling banyak 5 orang. Itu pun kalau berat badannya ideal seperti saya nih, maksudnya gitu. Lalu kemudian setelah itu perahu, tolong jangan terlalu fokus di situ. Ini sungainya sungai batu. Lihat tanah lihat. Iya. Dilema susahnya kalau lagi hujan lebat, banjir, air deras, sehingga susah untuk melawan arus. Kalau lagi musim kemarau, kita lebih banyak turun daripada naik, karena dia dangkal. Ya, jadi diangkat perahunya berarti. Iya, kadang beberapa kali ini, dan melawan arus. Waktu mau berangkat itu kita mesti melawan arus untuk sampai ke tujuan. Jadi kami kebetulan qadarullah musim kemarau, air surut, hujan rintik-rintik, tidak bawa mantel payung, cuman pakai daun pisang sampai ke sana basah selama berangkat jam 9 pagi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 asar baru sampai 7 jam. Dan itulah makan yang paling nikmat, Habib. Masya Allah. Laparnya luar biasa, kedinginan menggigil. Sampai ke dalam kita lihat hanya gubuk yang, mohon maaf, masjidnya lebih bagus lagi kandang sapi. Karena dindingnya papan yang sudah lapuk, lalu kemudian lantainya semen yang sudah retak-retak, dengan sebagiannya tanahnya udah keluar, ditutup dengan. Jadi kita awal tuh datang, apa yang kita lakukan ke depan? Berarti kita mesti bangun masjid. Saya pikir pertama kita mesti bangun masjid ini, dan di depan itu terasnya mesti luas supaya ketika kita datang kita bisa tidur di situ. Allah. Itu berarti antum berangkatnya setelah subuh dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Udah berhari-hari betul. Gitu. 2 hari. Hari pertama kita berangkat pagi di Pekanbaru tablik akbar ini, nginap dulu, tinggalkan mobil, baru malamnya kita nginap di tempat masyarakat. Kemudian mau wudhu mesti turun ke bawah. Dengar suara, malam itu kita ditemanin sama Pak, dengar suara saya tanya setelah pulang, suara apa Pak? Itu suara harimau Pak Ustaz. Loh, kok suaranya gitu? Dia malam memang gitu. Kita ini sekarang sedang di tempat hutan lindung perlindungan harimau Sumatera. Tapi mungkin harimau tidak terlalu tertarik karena lihat ini tulang semua. Kalau lihat Ustaz Ali mungkin senang dia. Itu berapa lama Ustaz sampai akhirnya mulai menemukan chemistry dengan orang-orang yang ada di sana itu? Mereka nerima atau mungkin ada momen mereka itu masih tanya dulu ini siapa? Atau mereka langsung terima dan alhamdulillah gimana? Kita sebelum masuk kita udah
bertemu dengan adik-adik yang lebih dulu lama di sana. Jadi adik-adik lah yang mengenalkan bahwa yang datang ini adalah rombongan orang-orang baik. Alhamdulillah. Mereka tidak ingin merusak alam, mereka tidak merusak tatanan apa yang sudah ada di tempat kita, dan kita membawa ke dalam itu bagaimana cara budidaya kelulut seperti tawon, lebah, tapi madunya lebih mahal, lebih asli karena ini banyak di dalam hutan. Jadi kalau datang ke dalam untuk membangkitkan ekonomi itu lebih mengena daripada tablik akbar. Dan kita nggak bisa tablik akbar dalam, karena mereka kita angkat ketika lewat naik sampan rumah mereka di tepi sungai, kita angkat dengan PD-nya ke tangan, mereka cuek aja. Nah, mereka nggak kenal. Nggak ada di Pontianak waktu itu ya. Oh, beda. Jadi antum sempat walaupun itu katakanlah Muhammad Al-Fatih Junior Ustaz, yang ngangkat kapalnya itu antum ngangkat perahu. Ya begitu ya. Sampai perjuangan luar biasa. Ini di daerah yang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Yang Talang Mama itu juga di situ sama. Itu Talang, nama sukunya Talang. Talang secara bahasa artinya kebun. Mama itu artinya adik ibu kita yang laki-laki disebut dengan mama. Jadi kebun paman. Kebunnya paman. Nah, kebun gitu. Kalau talang bahasa Jawa itu ya supaya nahan hujan ya. Air hujan. Ini kebun. Iya. Jadi seolah-olah seorang akan mengatakan, kamu kemana? Kami ke kebun paman kami. Masya Allah. Jadi masih ada hubungan keluarga. Padahal jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Itu mayoritas Islam mereka di sana. Sebagiannya Muslim, sebagiannya animisme. Kelihatannya seperti dakwah yang belum selesai. Karena di akhir mantra-mantra mereka itu kita temukan ujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Tapi mereka tidak sholat, tidak tahu baca Quran, tidak ada syariat. Kelihatannya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu pernah ulama datang, baru sempat ajar itu. Baru sempat mengajarkan Allah dan Muhammad. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah, semoga diberi kelancaran, keberkahan Ustaz ya. Kalau kita tidak mampu yang seperti itu Ustaz. Ana pikir dulu makadam yang Ana lewati itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Tapi ternyata masih banyak makadam-makadam yang lain yang ada di sana.